Sekarang adalah part 3 dari The 12 Senses of Rudolf Steiner. Oke. Nah, di tahap ketiga ini yang akan dikembangkan adalah sensori immaterial, di mana sensori-sensori ini nantinya akan membangun pemikiran manusia. Dan pada akhirnya, anak-anak ini baru dapat berpikir secara utuh dan menjadi dewasa sempurna ketika dia sudah mencapai usia 21 tahun. Kita lihat sensori apa yang ada pada anak usia 14-21 tahun yang harus dikembangkan dengan maksimal. Sebenarnya semua sensori ini ada di semua usia, tetapi dibagi menjadi 3 bagian fase di mana pada usia berapa kita harus lebih fokus untuk mengembangkan indera tersebut dalam memberikan stimulasi yang maksimal, begitu ya. Nah, sense of hearing itu ada pengembangan yang terbaiknya pada usia 14-21 tahun. Ya, jadi kita tahu hearing itu adalah mendengar. Mendengar itu selalu kita dengarkan apa aja yang didengar ya. Suara, benar. Apalagi ucapan, ya. Teriakan, ya kan? Nah, jadi kalau mau sense of hearing anak bagus, itu usahakan jangan memberikan dia mendengarkan suara-suara yang terlalu keras ya, suara teriakan atau yang tidak menyenangkan. Tetapi perdengarkan ia pada suara-suara yang memang bisa mengasah sensitivitas pendengaran dia. Apa itu? Ada 3 jenis suara, yaitu suara alam. Suara alami seperti ada suara hujan, suara angin, suara ketika pintu ditutup, suara orang sedang berjalan, ya, suara dahan dan daun yang sedang terkena angin di pepohonan. Itu adalah suara-suara alam. Jadi ajak anak untuk lebih sering bisa mendengarkan dan sadar terhadap suara-suara alam yang ada di sekitar dia. Kemudian ada lagi yaitu suara manusia. Suara manusia yaitu suara saat kita berbicara, ya. Belum lagi juga suara dan intonasi manusia. Bagaimana ketika seorang manusia itu ketika dia sedang sedih, dia pasti mau gimana menutupi rasanya juga. Intonasi suaranya tidak akan tidak akan bisa berpura-pura, ya. Dia akan selalu menunjukkan yang sebenarnya. Jadi ketika dia mau bersolek secerah apapun, kalau di dalam hatinya itu dia bersedih atau punya masalah kelam, nanti ketika dia berbicara, intonasi suaranya akan terdengar berbeda. Anak-anak juga dilatih pada usia 14-21 tahun itu dapat membedakan intonasi-intonasi yang riang, gembira, yang senang, yang sedih, yang sedang tidak bersemangat atau yang bersemangat, ya. Itu mereka sedang banyak-banyak mendengarkannya. Nah, kemudian pada akhirnya ada lagi suara yang disebut suara musik, yaitu perpaduan antara nada dan irama lagu, ya. Nah, itu juga diperdengarkan lebih sering kepada anak, tetapi yang paling dapat merusak ataupun yang dapat menghambat perkembangan daripada indera pendengaran ini adalah ketika anak terlalu banyak mendengar dengan menggunakan ear headphone set melalui suara digital. Itu yang tidak dibolehkan. Oke? Kalau bisa hindari. Kurangi frekuensinya. Bila tidak dapat dihindari, kurangi frekuensinya. Oke? Nah, kemudian ada lagi kalau sense of hearing tadi nanti akan menumbuhkan apa? Nah, ketika anak besar, bila sense of hearing ini terstimulasi dengan baik, ia akan mampu mendengarkan lebih jelas suara-suara internal dan suara eksternal dari kehidupannya. Jadi, dia dapat lebih peka mendengarkan suasana dan situasi yang sedang terjadi.
Dia dapat lebih peka mendengarkan kesusahan hati orang lain. Dia dapat juga dengan lebih peka dan melihat alam ini sedang berbicara apa kepada dia, sedang mengajarkan apa kepadanya, ya. Nah, selalu saja sense of hearing ini selalu bekerja bersama dengan sense of sight, dan akan lebih baik lagi apabila kita mendengarkan itu dengan melihat. Jadi, kita kalau misalnya mendengarkan di sebuah contoh ya, di sebuah tempat keramaian, banyak suara, ada suara mobil, ada suara sepeda motor, ada suara misalnya banyak orang sedang berbicara. Ketika kita melihat ke objek fokus kita, suara mereka itu yang akan terdengar lebih jelas lagi. Misalnya ketika kita mendengar kepada orang yang sedang berbicara, maka suara orang yang berbicara itu akan lebih jelas dibandingkan dengan suara mobil dan suara kendaraan yang ada di sekitarnya. Tapi kalau fokus kita, mata lebih melihat ke mobil yang sedang bersuara tadi yang lewat, maka suara manusia tadi akan lebih terdengar kurang jelas dibandingkan dengan suara mobil yang kita lihat dengan penglihatan kita. Demikian halnya bila kita berada di dalam sebuah orkestra ya, pertunjukan, kita bisa melihat banyak alat musik yang sedang bermain di sana. Nah, ketika mata kita tuh lebih tertuju kepada klarinet misalnya, maka suara klarinet itu akan terdengar lebih jelas kepada kita. Ataupun nanti kita beralih lagi ke misalnya pemain gitar, maka suara gitar itu yang akan terdengar lebih jelas gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian next adalah sense of word atau speech. Jadi indera perkataan. Indera perkataan ini terdiri dari apa saja? Perkataan itu tidak selamanya adalah kata-kata yang diucapkan. Tidak hanya selalu kata-kata yang berupa kumpulan dari fonetik-fonetik yang didengarkan sebagai sebuah bentuk ucapan yang memberi makna. Tetapi kata itu juga ada, di dalamnya itu adalah dalam bentuk body language, bahasa tubuh. Jadi, bagaimana kita merangsang seorang anak itu terhadap sense of word, lebih banyak diajak dia berbicara. Oke, sering bertukar pikiran, sering bercakap-cakap. Kemudian, lihat apakah anak itu paham terhadap gesture atau selain gesture dari fonetik tadi, bagaimana dengan gesture tubuh kita. Oke, ketika kita misalnya gesture tubuh yang menyatakan welcome, kita membuka kedua lengan kita menyambut keberadaan mereka, itu adalah sebuah gesture. Dan itu juga adalah sebuah body language, bahasa tubuh yang masuk di dalam sense of speech. Oke, ketika kita melambaikan tangan, mengucapkan dadah, selamat tinggal, itu juga adalah sebuah waving hands yang merupakan gesture tubuh yang menunjukkan sebuah bahasa selamat tinggal, ucapan selamat tinggal kepada orang yang berada di depan kita, yang kita tuju. Oke? Nah, sense of word ini atau speech ini, itu nantinya akan menumbuhkan apa? Dia akan menumbuhkan sebuah keberanian pada diri anak. Keberanian untuk berkata, keberanian untuk berbuat, dan keberanian dia untuk menunjukkan kepada dunia sebuah kebenaran. Jadi sebenarnya semua sense ini bekerja saling terkait dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menunjukkan kemaksimalan diri dia sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan mengenal nantinya, mempersiapkan diri dia dengan semua sense ini untuk lebih peka dan mengenal kepada kebenaran alam. Kebenaran itu ada dengan begitu sederhananya, tanpa perlu banyak doktrin, tanpa perlu banyak kitab suci, tanpa perlu banyak dharma atau ucapan kata, tetapi sudah dapat diserap dan dirasakan oleh manusia yang semua sensenya ini distimulasi dengan baik nanti pada akhirnya. Oke, dan kebenaran itu begitu sederhananya karena dia sudah berada di dalam inner diri dia manusia. Mengapa? Karena sebenar-benarnya ya, body kita, tubuh kita di dalam diri sebagai manusia ini itu adalah bagian daripada solar system.
semua keseluruhan sistem alam yang bekerja itu ada bekerja di dalam tubuh kita juga sebagai manusia. So, they say, ya, the sprite of human being is the nature, and the consolidation of the nature is human being. Jadi, the solar system is in your body. Begitu hebatnya tubuh kita ini, maka harus distimulasi dengan sebaiknya agar mereka itu dapat menjadi anak yang unggul, yang memahami kebenaran hidup, yang mengetahui keberadaan maknanya di dunia ini, dan dapat berbuat untuk dunia sebagai orang dewasa yang utuh sempurna, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tertinggi. Oke, kita sambung lagi adalah the sense of thought. The sense of thought adalah bagaimana seorang anak itu dapat berpikir menggunakan indera pemikirannya dengan lebih jernih. Makanya semua itu ketika berbicara dengan anak usia 14-21 tahun, sering tanyakan dia, mengapa? Alasan kamu apa? Kamu pilih ini alasannya apa? Gitu. Jadi diasah sense of thought mereka. Kalau ketika anak usia 7-14 tahun ini memang belum, jangan ditanyakan seperti itu. Itu akan menambah beban mereka sehingga mereka tidak mau memilih lagi, tidak mau. Misalnya dia lagi mencium, oh ini bau bunga mama, nggak usah ditanya, kenapa kamu bilang itu bau bunga, apa alasan kamu begini-begini. Nah, yang penting kita asah adalah sense of smell-nya ini lagi. Kita berikan dukungan, iya benar, ini bau bunga, bunga apa ya? Apa dulu? Matahari. Terus bagaimana kita mau mencium ada bau apa lagi gitu ya kan? Nah, ini semua diasah. Nah, kemudian kalau ketika dia usia 14-21 tahun, kita mengasah semua sensori mereka, tapi ditambah dengan sebuah tugas baru, yaitu mengasah pemikiran mereka untuk selalu bertanya kepada mereka apa alasan mereka memikirkan hal ini seperti itu adanya. Apa alasan mereka memilih ini? Apa alasan mereka berkata seperti ini gitu. Dengan pendekatan, yang penting adalah pendekatan. Ketika pendekatan kita itu terjadi dengan begitu natural dan begitu dekatnya dengan anak, tanpa kita minta, karena sudah menjadi kebiasaan, anak akan secara otomatis mengatakan kepada kita. Jangan salah loh, anak-anak di usia 14-21 tahun, justru pemikiran mereka terkadang bisa lebih tinggi daripada yang kita bayangkan. Karena kadang-kadang kita ingin mengajarkan mereka, tetapi kita baru memberi satu pedoman atau satu penuntun sedikit untuk membuka pikiran mereka saja. Ternyata mereka bisa menguasai itu semua, dan itu sudah saya coba dengan sendiri. Dan saya terkaget-kaget, wah, mereka bahkan punya persepsi itu yang lebih baru, yang lebih luas, yang bisa mendidik saya, yang bisa memberikan wawasan baru kepada saya. Jadi, ini yang perlu dilatih, oke? Next adalah the sense of ego. Di mana the sense of ego ini adalah sebuah indera yang merasakan keberadaan orang lain. Jadi dia dapat mengamati orang-orang di sekitar dia, hal-hal apa saja, ya, binatang-binatang, tumbuhan, orang-orang, masyarakat, keadaan lingkungan. Nah, pada masa ini baru mereka mengamati dan dapat menerima keberadaan mereka yang berbeda, bahkan mereka terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Ini namanya the sense of ego. Jadi ego ini bukan egois, bukan, tetapi dia adalah sebuah tanggung jawab diri untuk berada di tengah-tengah orang lain dan memberikan makna bagi orang lain. Inilah the sense of ego. The sense of ego ini akan tumbuh dengan baik sekali apabila the sense of touch ya yang ada di usia 0-7 tahun ini memang sudah terstimulasi dengan baik ya. Jadi the sense of ego ketika dia itu mendapatkan sebuah rasa kebermaknaan diri, tahu untuk mengobservasi orang lain, itu dari mana? Ketika dia sudah sangat mendapatkan sentuhan yang cukup, ya, dia juga sudah selalu mengeksplor seluruh kehidupannya dengan indera sentuhannya dan mengetahui semua seluk-beluk yang ada, maka dia dapat
membangkitkan dan menampilkan sense of ego dia yang paling baik. Oke, yang paling maksimal. Jadi seperti yang kita katakan kemarin, bagaimana sense of immaterial ya untuk yang mengasah pemikiran ini, Sukau, ini dapat terstimulasi dan dipengaruhi perkembangannya dengan baik. Itu tergantung kepada ketika dia masih kecil di usia 0 sampai 7 tahun, bagaimana stimulasi daripada sensori tubuh dia. Oke, jadi sense of hearing contohnya ya. Sense of hearing ini akan dipengaruhi oleh sense of balance-nya kehidupan. Karena hearing-nya dia ada di dalam sense of balance ini ada di telinga, di sistem vestibular. Jadi sense of hearing ini ketika seseorang itu dapat mendengarkan lebih baik lagi, baik itu suara hati maupun suara internal dan eksternalnya dunia, itu dikarenakan ketika kecil itu dia juga telah memaksimalkan sense of balance-nya ini dengan baik. Ya, sense of balance kita tahu itu tidak hanya latihan keseimbangan ya, tetapi juga berbagai macam latihan. Misalnya dia dapat menyeimbangkan diri di dalam ruangan yang gelap dan terang gitu ya, bisa menyesuaikan diri, bisa menyeimbangkan dirinya ketika mama gitu ya, tidak membelikan dia mainan yang dia inginkan gitu kan. Dia harus juga bisa belajar, dia harus menerima konsekuensi bahwasanya pada saat ini memang kita tidak sedang diajak untuk bermain bermain di mall misalnya. Memang hari ini mama ke plaza atau ke mall itu tujuannya untuk beli susu gitu. Jadi kita tidak bermain di time zone ya, itu dikatakan ke anak-anak dan itu nanti dia akan tahu kapan dia bermain, kapan dia harus istirahat ya. Itu juga salah satu sense of balance ya. Nah, bagaimana juga sense of thought atau pemikiran ini itu dipengaruhi oleh sense of life. Oke, seseorang dapat berpikir dengan jernih dengan baik ketika sense of life diri dia ini baik. Dalam arti kata sense of life kita kemarin udah analogikan dengan kesehatan yang prima, vitalitas. Ya, ketika dia sudah kenyang, ketika dia itu sistem tubuhnya itu baik, ya, pembuangannya baik, terus dia itu juga dapat memiliki sebuah konsep hidup di mana dia tahu keseimbangan hidup itu dalam dualitas kehidupan yang di tengah-tengah itu bagaimana gitu, tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar. Di dalam sebuah ruangan dia tahu porsinya ini harus diisi seberapa banyak supaya ruangan ini tidak terlalu pengap, tidak terlalu penuh ya, tapi dia punya ruangan untuk seperti keseimbangan yin dan yang seperti itu. Jadi ketika sense of life ini baik, terstimulasi dengan maksimal, maka seseorang itu dalam berpikirnya juga akan lebih sehat ya. Orang yang sehat itu pasti pemikirannya itu lebih jelas, lebih brightful, oke? Kemudian sense of word atau speech ini hanya akan terstimulasi lebih baik lagi ketika sense of movement ini memang distimulasi dengan baik sejak dini. Ya, makanya ketika anak-anak itu sedang bergerak, itu biarkan saja mereka mau bergerak apa saja, termasuk di dalamnya bergerak itu juga memakai pakaian sendiri ya, membuat apa saja dengan makan dengan sendoknya sendiri ya, ataupun memakai kaos kaki. Itu jangan terlalu banyak kita memberikan bantuan ketika dia memang sudah bisa pada tahapannya ya. Nah, karena movement ini dia akan memberikan apa? Memberikan rasa bebas, ya kan? Kebebasan jiwa, di mana saya manusia itu cenderung ingin melakukan sesuatu sesuai keinginan dia tanpa mau diatur oleh orang lain. Ada nggak di antara kita yang mau melakukan sesuatu itu di bawah perintah dan aturan orang lain? Tentu tidak ada kan? Nah, ini adalah cerminan dari jiwa kebebasan seorang manusia. Maka ketika seorang manusia ini, movementnya, gerakannya ini sudah
stimulasi dengan baik, dia akan mempunyai keberanian untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia yakini benar, dan dia dapat menyuarakan kebenaran kepada dunia. Oke? Kemudian sense of hearing, kan tadi ini harus diasah dengan baik ya, supaya dia dapat mendengar suara-suara di luar diri dia sendiri juga. Mendengarkan suara inner di dalam hati dia itu penting. Ketika dia sedang sedih, dia bisa mendengarkannya. Oh iya, saya butuh waktu untuk menenangkan diri, supaya saya bisa menetralisir perasaan saya. Itu adalah sense of hearing ketika dia mendengarkan dirinya. Saya merasa saya sudah terlalu capek, tubuh saya sedang memanggil saya. Itu juga sense of hearing. Nah, tetapi dia juga bisa mendengarkan suara di luar diri dia, yaitu suara-suara penderitaan dari binatang ataupun tumbuhan. Ketika dia melihat sebuah tumbuhan yang sedang kering kerontang, seakan-akan dia bisa mendengar tumbuhan itu berkata kepada dia, saya butuh air, tolong sirami saya, seperti itu. Nah, kemudian sense of ego. Setelah sense of thought tadi, kita akan lanjut ke sense of ego tadi ya. Itu untuk sebagai penutupnya saja, bahwa sense of ego dapat mencapai hasil yang paling maksimal ketika sense of thoughts ini memang sudah distimulasi dengan baik. Jadi sebenarnya prinsip dari kedua belas sense ini adalah bahwa kita sebagai manusia itu memang harus telah memiliki sebuah integrasi sensori yang telah disediakan oleh alam, itu bekerja tidak sendiri tetapi bersinergi dan terintegrasi. Kemudian dia juga harus bisa bekerja inner and outer untuk menampilkan keunggulan diri dia sebagai manusia, yang mana dia juga adalah bagian daripada alam, sehingga nantinya dia ketika besar, dewasa, sempurna, dia dapat melakukan perannya yang terbaik kepada alam ini. Dan semua ini nanti kalau lebih dalam lagi, ini berhubungan dengan body etheric, berhubungan dengan bahkan planet-planet di dunia. Jadi sebenarnya semua planet-planet di dunia itu unsurnya ada di dalam tubuh kita. Dan yang menjadi intinya itu adalah planet matahari ya, yang dilambangkan dengan jantung kita. Jadi ini sangat dalam, dan kalau mau dibahas ini butuh sesi yang lebih serius lagi, itu di sesi yang tersendiri. Jadi kalau kali ini kita hanya memperkenalkan dan bagaimana hubungannya dengan menstimulasi ke diri anak kita. Kita sebagai orang dewasa juga yang merasa dulunya itu belum terstimulasi, itu belum terlambat untuk distimulasi lagi pada masa sekarang ini ya. Karena nantinya hal-hal yang terstimulasi ini akan menampilkan apa? Menampilkan pemikiran kita ya, the brightened mind, untuk memikirkan hal-hal. Bila kita hanya menganggap diri kita ini tubuh manusia yang berpikir dirinya ini sebagai physical saja, fisik, itu kita biasanya berpikir itu hanya dari sisi kita sebagai manusia dengan pemikiran yang menggunakan mind kita atau pikiran kita. Itu sangat terbatas, dan banyak hal-hal itulah kita tidak tahu kebenarannya. Kebenaran yang hakiki, kebenaran dunia itu seperti apa. Itu maka akan menyebabkan seseorang itu terlalu tercekat attachment-nya itu terhadap kemelekatan pikiran dia sendiri, sehingga dia tidak bahagia, sehingga dia tidak bisa bersatu dengan orang lain, tidak bisa bersatu dengan alam, tidak tahu bagaimana caranya dia hidup bahagia, karena dia hanya berpikir dengan pikirannya saja. Tetapi ketika dia sudah melibatkan perasaannya, ya, karena ketika semua ini terstimulasi dari dasar sampai ke yang tinggi, tapi outputnya adalah dari yang tinggi mulai sampai ke yang paling penting, yaitu karsa, melalui akal, rasa, dan karsa. Nah, ketika pemikiran itu hanya terbatas pemikiran, tetapi kita lebih tinggi lagi pada pemahaman yang akan kebenaran hidup yang hakiki, kita perlu melibatkan adanya perasaan, melihat dunia eksternal kita dan menciptakan keindahannya di sana. Kemudian kita baru bisa menjulurkan tangan kita untuk memberikan makna dan memberikan
sebuah karya bagi dunia sebagai apa? Sebagai misi dari kehidupan kita sebagai manusia, dan disinilah tekad atau will kita itu bekerja, di mana ada dorongan untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata. Oke, baru ini sesuai dengan apa yang disebutkan dengan pendidikan yang menggunakan tidak hanya mengembangkan kognitif, tetapi juga afeksi dan konatif. Kemudian dia tidak hanya satu-satunya berdiri sebagai intelligent quotient ataupun kecerdasan intelijen, tetapi juga melibatkan emotional quotient dan juga melibatkan spiritual quotient. Oke, demikian pembahasan kita untuk 12 indera yang dibawakan oleh Miss Jenny. Terima kasih.